Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan renungan firman Tuhan, dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dan menempatkan mereka di Taman Eden, memberikan kepada mereka kuasa di taman itu untuk kehidupan mereka. Nah, sobat-sobat yang terkasih, namun Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan karena mereka percaya kepada iblis, sehingga mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan ketika mereka diusir keluar dari Taman Eden, manusia mulai semakin banyak di muka bumi ini, saudara. Namun manusia berusaha mencari Allah dengan membuat agamanya masing-masing, saudara yang terkasih. Namun tidak ada satupun yang bisa berhasil. Karena dosa, manusia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Makanya saudara, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Makanya dia bentuk bangsa Israel. Di luar bangsa Israel adalah bangsa-bangsa kafir. Namun Tuhan bentuk bangsa Israel dan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, supaya mereka taat kepada hukum Taurat dan mereka boleh menikmati anugerah keselamatan. Namun dengarkan yang pertama, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Yang kedua, Allah mau menyelamatkan semua manusia yang adalah ciptaannya yang serupa dan segambar dengan dia. Makanya dia mengasihi manusia sehingga dia memberikan jalan yang kedua, yaitu dia mengutus anaknya ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa melalui hukum kasih karunia, tidak ada satu manusia pun yang sampai ke sorga, karena jalan yang Tuhan berikan cuma satu saja, lewat Yesus Kristus Tuhan. Kita saksikan sebuah rekaman video agar kita bisa renungkan bersama. Berarti Anda percaya seperti itu? Ya. Berarti seharusnya Anda percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dong. Betul sekali, Masya Allah. Makanya saya tidak menjadi Kristen. Karena jalan keselamatan itu Yesus, bukan Kristen. Jalan keselamatan itu satu-satunya hanya dalam Yesus loh. Betul sekali. Pintar. Ada ini. Yohanes 14:1-31. Di situ ada Bapa, ada Yesus, ada Thomas, dan yang lain-lain. Pertanyaannya sederhana. Di antara nama yang ada di situ, siapakah yang Anda tuhankan? A. Yesus, B. Bapa, C. Thomas, dan lain-lain. Silakan jawab. Bapa dan Yesus. Tuhannya dua, hore! Tuhannya dua, hore! Tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Demikianlah sebuah rekaman video bagaimana diskusi antar umat beragama. Apologet Muslim mengakui jalan ke sorga itu lewat Yesus. Makanya dia berkata tidak perlu dia jadi Kristen. Jadi memang jalan ke sorga itu cuma hanya satu, lewat Yesus. Walaupun dalam diskusi tadi ada kasih pertanyaan mana yang dituhankan, sehingga ada yang jawab Bapa dan Yesus, dan akhirnya jadi bahan tertawaan. Tuhannya ada dua. Kita lihat dulu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara yang terkasih, di situ firman Allah berkata, kata Yesus ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jalan ke sorga itu cuma lewat Yesus. Tidak ada satu nabi di kolong langit ini yang berani berkata seperti Yesus berkata. Jadi pintu ke sorga itu cuma lewat Yesus. Silakan Anda mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan lewat para nabi, namun engkau harus kembali ke jalan yang Tuhan berikan, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, apapun agamanya. Makanya tadi apologet Muslim berkata dia tidak perlu jadi Kristen, tapi dia percaya bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Jadi saudara, Yesus datang bukan menerikan agama ini, agama ini tidak. Dan dia bukan datang khusus agama ini tidak. Semua manusia
harus mengikuti jalan ini, karena jalan ini yang diberikan oleh Sang Pencipta, saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi walaupun dia tidak jadi Kristen, asal dia tetap percaya bahwa Yesus itulah juru selamat, dia harus mengakui di dalam hatinya. Makanya keluar dari mulutnya tadi bahwa dia berkata tidak perlu dia jadi Kristen, karena dia percaya Yesus itu adalah juru selamat. Sobat-sobatku yang terkasih di dalam Yesus, kita tidak bisa lompat pagar, karena jalan itu cuma satu yang Tuhan berikan, yaitu lewat Yesus. Ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus itu adalah firman. Makanya firman itu berkata-kata kepada mereka, sekiranya kamu kenal aku, pasti kamu mengenal juga Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi untuk melihat Sang Pencipta, lihat Yesus. Karena saudara melihat Yesus sama dengan melihat Sang Pencipta, karena Sang Pencipta itu tidak bisa dilihat. Dia itu roh bersemayam di dalam terang. Tapi ketika terang itu datang ke dalam dunia, yaitu firman jadi manusia, orang bisa melihat Sang Pencipta di dalam Yesus, karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah firman yang jadi manusia. Makanya ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Yesus tegaskan kepada murid-murid ini, barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Tidak ada Bapa, tidak ada firman. Tidak ada firman, tidak ada Bapa. Bapa itu adalah roh, dan Bapa itu adalah firman yang senantiasa memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita tetap berdoa, Yesus tetap juru selamat sepanjang masa. Tidak ada yang bisa sampai surga kalau dia tidak lewat pintu yang benar. Pintu yang benar adalah lewat Yesus, karena itu pintu yang Tuhan kasih, itu jalan yang Tuhan kasih. Saudara tidak percaya Yesus, pintu surga tidak terbuka. Tapi ketika saudara percaya Yesus dan mengakui Dia sebagai juru selamat, pintu surga terbuka. Jadi kalau dia berkata tidak perlu jadi Kristen, memang wajar, karena banyak orang Kristen juga hidup tidak benar. Tapi Kristen yang benar hidup sesuai dengan kebenaran, maka dia menikmati anugerah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.